Shalom, salam sejahtera. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya Tuhan selalu memberkati Anda. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 160 dengan tema Sulit Dimengerti. Firman Tuhan diambil dari Lukas 20 ayat 41 sampai 44 dengan nats ayat 44 yang berbunyi, "Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Banyak pertanyaan yang diajukan kepada Yesus untuk menjatuhkannya dapat dijawab dengan luar biasa hingga mereka takjub mendengarnya. Suatu hari Yesus bertanya tentang keberadaan Mesias yang adalah keturunan Daud, tetapi Daud sendiri menyebut Mesias sebagai tuannya. Ternyata mereka semua tidak dapat menjawabnya. Mengapa mereka tidak dapat menjawabnya? Karena jawaban seseorang berasal dari pengetahuan dari dalam pikirannya. Keterbatasan pikiran manusia tidak dapat menandingi kuasa Allah yang begitu besar. Tetapi kadang-kadang manusia yang merasa sudah tahu segalanya mencoba menafsirkan dengan kekuatannya sendiri. Akibatnya terjadilah perbedaan penafsiran akan sesuatu yang tidak dimengerti sehingga terjadi perpecahan di antara manusia. Yesus mengutip Mazmur 110 ayat 1 yang berbunyi, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Ayat ini ditulis oleh Daud yang mengungkapkan keberadaan Allah Tritunggal. Pengertian Allah Tritunggal tidak mungkin dapat dijelaskan atau dimengerti oleh akal pikiran manusia. Manusia tidak dapat menyelami pikiran Allah karena belum pernah melihat dan mengalaminya. Suatu saat jika manusia sudah berada di sorga, barulah mereka dapat mengerti dan percaya karena melihat dan mengalaminya. Untuk itu diperlukan iman percaya saja jika kita mengalami ketidakmengertian firman Allah. Iman itu nanti akan membuktikan bahwa janji firman Allah benar adanya. Ada sebuah kesaksian, suatu hari ada seseorang disuruh Tuhan memberikan seluruh uangnya untuk menolong seorang hamba Tuhan. Jika ia taat, orang tersebut tidak punya uang lagi untuk kebutuhan rumah tangganya. Secara logika, hal itu membuat ragu-ragu dalam tindakan ketaatannya. Tetapi saat itu orang tersebut taat untuk memberi. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian ada seorang yang tidak ia kenal memberikan hadiah. Hadiah berupa uang yang jumlahnya 2 kali lipat dari uang yang ia berikan kepada hamba Tuhan itu. Ia kaget karena ia tidak mengenal orang tersebut. Tetapi akhirnya ia mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Kadang-kadang firman Tuhan sulit dimengerti, tetapi jalan keluarnya adalah taat saja. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami mempunyai iman dan ketaatan yang lebih untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami kalau kami seringkali menggunakan kekuatan kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.